Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Neneng Windayani MPD serta Ibu Dr. Nurhayati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik 2. Dan yang kami banggakan teman-teman kelas 4C. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Yuni Asma Latifah. Di sini Yuni tidak sendiri, ada teman-teman Yuni, yaitu ada Tasya Novita Rizkiani, ada Syahla Alfia Salsabila, dan juga Vidya Agusti. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Untuk itu, simak video berikut. Baik ya teman-teman, di sini sudah ada contoh-contoh dari karbohidrat. Nah, contoh-contoh ini tuh adalah beberapa sebagian dari karbohidrat yang ada di kehidupan kita. Misalnya nih ada nasi, kemudian ada jagung, kentang, gandum, dan juga singkong. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung nih, bagaimana sih susunan yang terkandung dalam karbohidrat tersebut? Apa saja sih macam-macam dari karbohidrat tersebut? Untuk itu, mari kita pindah ke slide berikutnya. Karbohidrat adalah suatu senyawa polihidroksialdehida dan juga polihidroksiketon atau zat-zat yang bisa dihidrolisis akan menghasilkan derivat dari senyawa-senyawa tersebut. Karbohidrat atau sering kita sebut hidrat arang merupakan suatu molekul organik yang paling banyak ditemukan di alam dan juga mempunyai fungsi yang sangat luas nih, seperti sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup. Nah, karbohidrat juga mempunyai dua gugus fungsional yang penting, yaitu ada gugus hidroksil dan juga gugus keton atau aldehid. Nah, tadi yang sudah disebutkan pada awal bahwa ada beberapa macam dari karbohidrat sendiri yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karbohidrat juga dibentuk dari satuan-satuan gula atau disebut dengan sakarida. Nah, sekumpulan sakarida-sakarida ini tuh membentuk suatu karbohidrat melalui reaksi pelepasan molekul air dan juga membentuk rangkaian polimer. Nah, jenis-jenis karbohidrat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana nih, yang memiliki satu sakarida. Kemudian ada disakarida, di mana disakarida itu suatu karbohidrat yang memiliki 2 monomer sakarida, baik jenisnya itu sama ataupun enggak. Dan selanjutnya ada oligosakarida. Untuk oligosakarida sendiri yaitu karbohidrat yang memiliki 2-8 satuan monosakarida. Dan yang terakhir ada polisakarida, yaitu yang memiliki lebih dari 8 satuan monosakarida. Nah, itu ya teman-teman, bahwa untuk karbohidrat sendiri itu banyak jenisnya ya. Ada 4 yang tadi sudah disebutkan. Nah, jenis karbohidrat yang pertama tuh ada monosakarida. Monosakarida merupakan suatu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi nih. Nah, monosakarida tuh mempunyai sifat yang mudah larut dalam air, kemudian memiliki rasa manis dengan rumus empiris CH2ON. Nah, N ini tuh dimana ada 3 atau jumlah yang lebih besar lainnya. Nah, jenis monosakarida ini tuh dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom C. Misal nih, yang pertama tuh ada triosa. Triosa itu memiliki 3 atom C, dengan contohnya itu ada gliseraldehida. Kemudian yang kedua ada tetrosa. Tetrosa memiliki 4 atom C, yang contohnya itu ada eritrosa. Kemudian ada yang ketiga ada pentosa, yang memiliki 5 atom C. Contohnya itu ada ribosa. Kemudian ada yang kemudian yang keempat ada heksosa, yaitu memiliki 6 atom C, yang contohnya itu ada glukosa. Kemudian yang kelima itu ada heptosa, yaitu memiliki 7 atom C. Kemudian dan seterusnya. Itu merupakan jenis-jenis dari monosakarida yang bisa dilihat dari jumlah atom C-nya. Yang tadi itu ada triosa, tetrosa, kemudian ada pentosa, heksosa, dan juga heptosa. Nah, contoh monosakarida mungkin bisa lihat teman-teman gitu ya. Di sini ada contoh struktur dari monosakarida, di mana yang pertama tuh ada glukosa, kemudian ada fruktosa dan juga galakosa. Nah, glukosa ini tuh mungkin teman-teman juga udah gak asing gitu ya dengan glukosa, karena dalam kehidupan sehari-hari juga teman-teman sudah sering menemukan apa itu glukosa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi karbohidrat yang kedua, yaitu oligosakarida. Karbohidrat terdiri dari 2-8 satuan monosakarida. Nah, untuk oligosakarida merupakan hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Untuk karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul monosakarida disebut disakarida. Disakarida adalah monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik dari karbon 1 monosakarida ke gugus OH monosakarida lainnya. Nah, ikatan ini merupakan ikatan alfa dan ikatan beta.
Selanjutnya yaitu contoh disakarida. Yang pertama yaitu sukrosa yang biasa kita sebut dengan gula pasir. Nah, untuk sukrosa ini merupakan disakarida yang tersusun dari glukosa dan fruktosa. Contoh yang kedua yaitu laktosa. Nah, yang biasa kita sebut sebagai gula susu. Untuk laktosa ini komposisi kimianya tersusun dari dua monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa. Untuk contoh yang terakhir yaitu maltosa. Nah, maltosa ini banyak digunakan untuk makanan bayi dan juga susu bubuk. Maltosa ini merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa yang diperoleh dari hidrolisis pati. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida adalah senyawa yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Selanjutnya yaitu contoh dari polisakarida. Yang pertama yaitu selulosa dan kitin, di mana selulosa dan kitin ini berfungsi sebagai bahan bangunan. Nah, selulosa ini menjadi komponen dalam dahan dan kayu dari tanaman, sedangkan untuk kitin sendiri merupakan komponen dari struktur kerangka luar dari serangga. Contoh yang kedua yaitu pati, yang mana pati ini merupakan contoh polisakarida yang menjadi nutrisi. Dan contoh yang ketiga yaitu ada heparin, di mana heparin ini merupakan contoh polisakarida yang mempunyai fungsi yang spesifik yaitu mencegah koagulasi darah. Berdasarkan gugus yang dikandung oleh polisakarida dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aldosa. Aldosa ini mengandung gugus aldehid, contohnya glukosa. Kemudian ada ketosa. Ketosa ini mengandung gugus keton yang contohnya itu fruktosa. Nah, ketosa ini sering diberi akhiran ulosa, contohnya itu fruktosa yang merupakan contoh dari heksulosa atau ketosa 6 karbon. Kemudian bisa kita lihat sendiri di PPT ini merupakan contoh-contoh dari aldosa dan ketosa. Nah, yang pertama itu ada glukosa aldoheksosa, yang ini merupakan aldosa 6 karbon. Kemudian ada fruktosa ketoheksosa yang ini merupakan ketosa 6 karbon. Kemudian ada ribosa aldopentosa yang mana ini merupakan aldosa 5 atom karbon. Selanjutnya ada ribolusa aldopentosa, ini merupakan aldosa 5 atom karbon. Dan yang terakhir ada eritrosa aldotetrosa yang mana ini merupakan aldo dari 4 atom karbon. Baik, di sini ada konfigurasi monosakarida. Materinya yaitu ada proyeksi, Fischer, dan konfigurasi R atau S. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi D dan L. Yang ketiga itu ada konfigurasi aldoheksosa. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi tersebut. Untuk materi proyeksi Fischer dan konfigurasi R atau S, nah proyeksi Fischer ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1891. Nah, membuat proyeksi tetrahedra dari karbohidrat dalam bidang datar. Nah, si proyeksi Fischer ini menunjukkan penataan gugus-gugus di antara sekitar atom karbon kiral. Nah, karbon kiral itu apa sih? Karbon kiral itu adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Enantiomer yaitu molekul kiral yang tidak dapat dihimpitkan pada bayangan cermin. Nah, contohnya ada konfigurasi pada di bawah ini ya. Bisa dilihat. Terus untuk konfigurasi R atau S digunakan untuk penamaan enantiomer. Nah, untuk R itu rectus atau kanan. Untuk S itu sinister atau kiri. Nah, penamaan R atau S ini ditentukan dengan cara aturan CIP. Nah, untuk konfigurasi D dan L pada monosakarida, konfigurasi D dan L digunakan untuk monosakarida. Nah, patokannya yaitu letak terkaitnya gugus OH pada atom C kiral terbesar karbon terjauh dari C1. Nah, itu untuk yang D, monosakarida itu OH pada C kiral terjauh dari C1 terletak di kanan proyeksi Fischer. Nah, untuk yang L monosakarida itu OH pada C kiral terjauh dari C1 terletak di kiri proyeksi Fischer. Nah, ini ada contoh-contohnya di bawah, bisa dilihat ya. Untuk konfigurasi aldoheksosa,
Nah, aldoheksosa itu apa sih? Aldoheksosa itu adalah monosakarida yang memiliki 6 atom C dan gugus fungsi aldehida. Nah, aldoheksosa itu menghasilkan sepasang tetrosa atau tetrosa yang menghasilkan sepasang pentosa dan pentosa menghasilkan sepasang heksosa. Nah, gambar proyeksi Fischer dari D-aldosa dari D-gliseraldehida sampai D-aldoheksosa itu ada di bawah ya, bisa dilihat ya. Gambar tersebut sudah tertera dan sudah saya taruh contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai monosakarida bentuk siklik, di mana glukosa mempunyai suatu gugus aldehida pada karbon 1 dan gugus hidroksil pada karbon 4 dan juga 5. Seperti juga pada karbon 2, 3, dan 6, reaksi umum antara alkohol dan aldehida ialah pembentukan hemiasetal dalam larutan air glukosa dapat bereaksi intramolekul untuk menghasilkan hemiasetal siklik, baik hemiasetal cincin 5 anggota dan atau hemiasetal cincin 6 anggota. Monosakarida dalam bentuk hemiasetal cincin 5 anggota disebut juga furanosa dari nama furan. Senyawa hidrosiklik oksigen 5 anggota monosakarida bentuk hemiasetal cincin 6 anggota disebut paranosa. Dan nama paran, contoh penamaannya yaitu diglupiranosa dan D-glukosa atau D-fructofuranosa dan fruktosa. Teman-teman bisa lihat contohnya di gambar di slide ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai reaksi monosakarida. Reaksi monosakarida ini terbagi menjadi dua, yaitu oksidasi monosakarida dan juga reduksi monosakarida. Yang pertama yaitu yang bisa teman-teman lihat di slide ini, yaitu mengenai oksidasi monosakarida, di mana gugus aldehida itu dapat dioksidasi menjadi gugus karbonil, karboksil. Gula mempunyai gugus aldehid. Salah satu zat pengoksidasi yang dapat mengoksidasi gula adalah regensia tolens, yaitu suatu larutan basa dari AgNH3 2+, gula yang mengalami oksidasi karena reagensia tolens ini disebut sebagai gula pereduksi, karena gula dapat menyebabkan reduksi dari zat pengoksidasi tersebut. Dan teman-teman juga bisa lihat contoh dari oksidasi monosakarida di slide ini. Selanjutnya yaitu mengenai reduksi monosakarida, di mana reduksi aldosa atau ketosa dapat dilakukan dengan zat pereduksi seperti hidrogen dan juga katalis atau suatu hidrida logam. Hasil reduksi berupa pola alkohol yang disebut alditol. Produk reduksi D-glukosa disebut D-glucitol atau sorbitol. Baik, demikian dari kelompok kami mengenai karbohidrat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.